Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Wang Qr. Dia yakin itu bukan cinta. Dia telah memberikan semua cintanya kepada Wang Dong'er. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari Wang Qr. Itu adalah kasih sayang yang tampaknya mengikat darah mereka bersama. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Huo Yuhao. Babak penyisihan kedua dimulai. Karena babak penyisihan pertama memakan waktu terlalu lama, tidak ada jeda antara babak penyisihan dan babak penyisihan kedua. Setelah duel berakhir kemarin, pengundian babak kedua segera dimulai. Sekte Tang akan berkompetisi besok. Hari ini, Akademi Shrek akan berkompetisi. Sebagai tim legendaris di turnamen tersebut, banyak orang yang menunggu mereka bertanding. Di turnamen sebelumnya, mereka berhasil menciptakan keajaiban meski keadaan tidak menguntungkan bagi mereka. Bisakah mereka melakukan hal yang sama di turnamen ini? Tidak ada yang tahu jawabannya. Dimasukkannya sekte membuat turnamen lebih layak ditonton, tetapi juga membuatnya jauh lebih tidak terduga. Setelah putaran pertama, 56 dari 84 tim yang tersisa berasal dari sekte. Itu adalah 2/3 dari tim yang tersisa di turnamen. Ini menunjukkan betapa kuatnya sekte itu. Namun, ada beberapa tim akademi tradisional yang merupakan pembangkit tenaga listrik sejati, seperti Akademi Nasional Star Luo dan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul. Area istirahat jauh lebih luas sekarang. Tempat duduk juga telah diatur ulang. Sekte Tang, yang telah memperoleh 12 poin penuh di babak eliminasi pertama, dipandu ke pergola. Ini adalah area istirahat VIP. Hanya tim terkuat yang bisa beristirahat di sini. Babak eliminasi kedua akan segera dimulai. Semuanya, harap tetap diam. Juara bertahan dan pemenang dari semua edisi turnamen sebelumnya, Akademi Shrek, akan berkompetisi hari ini. Warga Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki kesan yang baik tentang Shrek Academy. Karena Akademi Shrek, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Seoul selalu berada di urutan kedua dalam turnamen. Ketika mereka mendengar kata-kata Akademi Shrek, banyak penonton mulai mencemooh. Huo Yuhao dapat melihat banyak hal dengan lebih jelas saat dia memasuki area istirahat VIP. Meskipun Sekte Tang berhasil mendapatkan akses ke area ini karena penampilan mengesankan mereka di babak sebelumnya, mereka hanya bisa duduk di samping. Tim Akademi Shrek berada di tengah area istirahat VIP. Mereka berada di sebelah Sun Moon Imperial Seoul Engineering Academy, Holy Ghost Sect, dan tim kuat lainnya. Huo Yuhao juga memperhatikan tim lain. Mereka berada di sisi lain area istirahat VIP. Dia telah memperhatikan tim ini pada hari kedua turnamen. Mereka tampaknya sangat rata-rata, tetapi jiwa bela diri mereka tidak dapat disembunyikan. Mereka berasal dari sekte tubuh. Namun, mereka melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kemampuan mereka. Terlepas dari beberapa tim yang telah dia catat, ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah saat dia melepaskan deteksi spiritualnya. Hampir setiap tim di tempat istirahat VIP ini luar biasa. Dari apa yang dia rasakan, hanya ada sedikit anggota yang bersaing yang memiliki kurang dari 5 cincin. Kebanyakan dari mereka setidaknya adalah Raja Roh. Huo Yuhao sendiri hanyalah Raja Jiwa. Meskipun deteksi spiritualnya hebat, penilaiannya terhadap aura orang-orang di luar kultivasinya tidak sepenuhnya akurat. Namun, itu masih cukup baik baginya untuk mengetahui seberapa kuat atau lemahnya sebuah tim. Wang Qr sedang duduk di kursi di bagian paling depan tim Akademi Shrek. Huo Yuhao menemukan bahwa Dai Huabin, Ning Tian, Julu, Wu Feng dan yang lainnya di belakangnya tampak sangat tegas. Setelah tidak melihat mereka selama beberapa waktu, mereka tampaknya sudah sangat dewasa. Setidaknya mereka kurang sabar. Sepertinya tekanan dari turnamen tidak sepenuhnya buruk. Huo Yuhao terkesan. Babak eliminasi kedua. Pertarungan pertama adalah antara Akademi Shrek dan Sekte Armor Surgawi. Kedua belah pihak, silakan masuk ke area tunggu Anda. Suara yang datang dari panggung utama mengumumkan dimulainya babak eliminasi kedua. Sekte Armor Surgawi? Huo Yuhao merasa nama ini sangat familiar. Dia segera mengingat bagaimana dia bertemu dengan Sekte Armor Surgawi yang disiplin sebelum mereka datang ke Radiant City. Mereka semua mengendarai kuda skala tanduk dari Kekaisaran Do Uling. Sekte Armor Surgawi bahkan meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia tidak menyangka mereka harus menghadapi Akademi Shrek di babak kedua. Kedua belah pihak memasuki ruang tunggu masing-masing.
Seperti yang diharapkan, 7 dari Shrek Academy adalah Wang Qr, Dai Huabin, Zulu, Ning Tian, Xie Huanyue, Wu Feng, dan Chao Jinxuan. Yao Xichen, Lan Susu, dan Lan Luoluo duduk di bawah panggung sebagai pengganti. Mereka tidak bisa bertanding hari ini. Sekte Armor Surgawi tidak berada di area istirahat VIP, mereka masih berada di area istirahat di luar. Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya, dan segera merasakan Han Zanhu memilih anggota yang bersaing untuk Sekte Armor Surgawi. Dia bisa merasakan saraf tegang anggota bersaing Sekte Armor Surgawi. Akademi Shrek sangat bereputasi baik. Mereka telah membangun reputasi itu dengan kemampuan mereka selama ribuan tahun. Sekte Armor Surgawi terlalu sial untuk menarik Akademi Shrek. Setelah berhasil melewati babak pertama, mereka bertemu Akademi Shrek hanya di babak kedua. Han Zanhu tidak berdaya. Karena mereka telah bertemu Shrek Academy, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa habis-habisan melawan mereka. Ini adalah gagasan yang dia tanamkan di kepala murid-muridnya setelah undian ditarik. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk melawan Akademi Shrek. Setidaknya mereka bisa merasakan kemampuan dan strategi bertarung dari akademi top di benua itu. Ketujuh anggota yang bersaing dari kedua belah pihak memasuki ruang tunggu. Wasit berkata dengan lantang, babak penyisihan individu. Anggota pertama dari kedua tim, silakan masuk ke panggung. Seorang pemuda berotot dari Sekte Armor Surgawi melompat ke atas panggung saat para penonton menyaksikan. Dai Huabin adalah yang pertama dari Shrek Academy yang berkompetisi. Apa? Huo Yuhao dengan lembut berseru. Saat dia melihat punggung Wang Qr, sorot matanya berubah. Dia bukan yang pertama berkompetisi? Ini tidak seperti dia. Wang Dong'er juga bergumam pelan. Huo Yuhao menepukkan tangannya ke tangannya dan berkata, mereka benar-benar pintar. Sepertinya dia sangat menghargai turnamen ini. Untuk mempertahankan kemampuannya dan bertarung dengan seimbang, dia berhasil untuk tetap sabar. Itu tidak akan mudah bagi kita juga, jika kita bertemu mereka, Wang Dong'er berkata, lebih baik tidak bertemu mereka. Tidak baik bagi kita untuk saling bertentangan, Huo Yuhao tersenyum dan menjawab. Mari kita lihat bagaimana keberuntungan kita. Jika kita tidak bertemu mereka di babak selanjutnya, kita seharusnya bisa bertahan sampai final. Dai Huabin jauh lebih bugar dari sebelumnya. Dia memasuki panggung dengan percaya diri. Kedua belah pihak saling menyapa di depan wasit. Akademi Shrek, Dai Huabin, Sekte Armor Surgawi, Han Yu, wasit mengulangi aturan turnamen sekali lagi dan menekankan bahwa tak satu pun dari mereka yang sengaja membunuh lawannya. Jika tidak, mereka akan dihukum. Setelah itu, dia membiarkan mereka berdua mundur dan bersiap untuk pertarungan. Sementara Dai Huabin tampak sangat tenang, dia sebenarnya sangat cemas. Dia akhirnya ada di sini di turnamen. Meskipun dia adalah pengganti, dia akhirnya masih ada di sini. Setelah bertahun-tahun berkultivasi tanpa lelah, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kehebatannya. Ayah, kakak laki-laki, tunggu dan lihat. Saya pasti akan menunjukkan betapa baiknya saya. Ia mengatupkan kedua tinjunya di depan dada. Niat kompetitif yang kuat terpancar dari tubuhnya. Dia membunyikan buku-buku jarinya dan menatap lawannya. Saat ini, dia seperti harimau yang kelaparan dan ganas. Cocok, mulai. Wasit mengusap tangan kanannya ke bawah. Dai Huabin melesat seperti harimau ganas. Namun, dia tidak melepaskan keterampilan penguatannya seperti yang selalu dia lakukan. Dia hanya melepaskan jiwa bela dirinya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 hitam, kombinasi terbaik. Rambut putih tumbuh dari tubuhnya, dan ukurannya membesar saat dia melepaskan macan putihnya. Jika orang lain memiliki kultivasi seperti itu, semua orang akan ketakutan. Namun, sangat tepat bahwa Dai Huabin memiliki jiwa bela diri, karena dia mewakili Akademi Shrek. Pemuda dari Sekte Armor Surgawi tidak terburu-buru maju. Han Yu terlihat sangat tenang, dan juga melepaskan jiwa bela dirinya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 hitam juga muncul, sekali lagi kombinasi terbaik untuk Raja Roh. Sepotong logam heksagonal hitam pekat terbang keluar dari tubuhnya sebelum memadat membentuk perisai heksagonal. Perisai itu padat dan berat, dan dibentuk dari sisik-sisik yang proporsional. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, Han Yu mengambil langkah besar menuju Dai Huabin saat auranya terus melambung.
Dengan raungan, kecepatan Dai Huabin meningkat pesat. Kakinya yang tebal dan kuat melepaskan kekuatan besar. Kecepatan dia bergerak sangat cepat sehingga proyeksi ilusi tampak menyeret di belakangnya. Dia membanting telapak harimau ke arah Han Yu. Han Yu melakukan sebaliknya. Saat dia melesat ke depan, dia tiba-tiba menginjak kaki kirinya dan tiba-tiba berhenti. Saat dia berhenti, dia melepaskan Heavenly Armor Shield miliknya. Sekte Armor Surgawi adalah sekte keluarga. Semua muridnya adalah keturunan dan kerabat, dan mereka memiliki jiwa bela diri yang hampir sama, perisai armor surgawi. Bang! Itu hanya serangan pertama, tapi Dai Huabin menunjukkan betapa kuatnya dia. Kultivasi mereka berada pada level yang sama, dan lawannya telah menggunakan perisai untuk bertahan melawannya, tetapi serangan telapak tangannya memaksa Han Yu mundur lebih dari 3 meter. Kaki Han Yu bahkan membuat percikan api saat dia meluncur di permukaan logam. Cakar harimau tajam Dai Huabin telah meninggalkan 5 bekas yang dalam di perisai. Ini adalah tabrakan langsung. Serangan dan pertahanan yang menyelidik. Tidak ada pihak yang menggunakan keterampilan jiwa. Dari segi kekuatan, pemenangnya jelas. Dai Huabin tidak berhenti bergerak. Pada saat yang sama saat dia menyerang lawannya, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan seberkas cahaya putih keluar dari mulutnya. Itu adalah skill jiwa keduanya, Fierce Light Wave dari White Tiger. Ledakan keras bergema, dan Han Yu mundur sekali lagi. Cincin jiwa pertama dan kedua menyala, dan permukaan perisai armor surgawi bersinar seperti cermin. Saat gelombang cahaya sengit harimau putih bersinar di atasnya dan sisik armor bergelombang dengan cara yang aneh, banyak garis kecil cahaya putih dipantulkan, segera mengalihkan sebagian besar dampak gelombang. Pada saat yang sama, perisai armor surgawi bergeser, dan 16 sisik heksagonal terbang keluar menuju Dai Huabin. Sisi setiap sisik seperti bilah tajam. Pertahanan dan serangan balik. Han Yu sangat mantap di depan Dai Huabin. Dalam hal kemampuan dan pola pikir psikologis, dia sangat terlatih. Dai Huabin bertingkah seolah dia tidak melihat timbangan baju besi. Dia meledak ke depan lagi, dan cincin jiwa pertamanya menyala. Lapisan putih muncul di tubuhnya. Saat sisik perisai hendak memotongnya, cahaya putih menyebar dan menangkis semuanya. Meskipun mereka berbalik dan terbang kembali ke arahnya, Dai Huabin telah mencapai Han Yu dalam rentang waktu yang singkat ini. Dai Huabin meraung lagi, dan semua yang ada di depan Han Yu menjadi hitam. Setelah ini, telapak matanya menghantam perisai armor surgawi dengan paksa lagi. Perisai lapis baja surgawi Han Yu mahir dalam melawan serangan energi jarak jauh, seperti bagaimana ia menangani gelombang cahaya sengit harimau putih sebelumnya. Namun, itu tidak berdaya melawan serangan fisik seperti itu. Namun, dia masih seorang master jiwa tipe pertahanan. Menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera berjongkok, dan pangkal perisai yang tajam menusuk ke lantai logam. Dia menyandarkan seluruh perisai ke belakang dan menggunakannya untuk menahan serangan Dai Huabin secara miring. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiganya menyala. 16 sisik perisai di udara berubah menjadi merah menyala, seolah-olah telah dipanaskan di bengkel, dan terbang menuju Dai Huabin dengan pekikan yang menusuk. Itu adalah skill jiwa ketiga Han Yu, Meteoric Fire Armor. Dia harus menyerang musuhnya di tempat yang vital. Han Yu sangat percaya diri dengan keterampilan jiwa 1000 tahunnya, Meteoric Fire Armor. Menurut pendapatnya, Dai Huabin akan kesulitan untuk menghadapi serangan bercabang dua meskipun dia sangat kuat sebagai master jiwa pertempuran jarak dekat. Namun, dia tidak menyangka Dai Huabin mengabaikan Meteoric Fire Armor dan terus meraih Heavenly Armor Shield dengan telapak tangan kanannya. Kekuatan yang menakutkan dan besar dikerahkan pada shield. Itu berbeda dari dorongan kuat sebelumnya. Kali ini, sentakan hebat datang dari telapak harimau Dai Huabin. Han Yu sangat terguncang hingga dia hampir meludahkan darah. Dia bisa merasakan perisainya akan hancur. Dia bahkan mendengar suara menyakitkan yang berasal dari sisik armor yang membentuk perisai. Namun, Han Yu juga sangat bersemangat sekarang. Itu karena armor api meteoriknya telah mencapai Dai Huabin. Tidak mungkin baginya untuk melawan atau menghindar saat ini. 16 skala telah memblokir rute pelariannya. Apakah dia benar-benar tidak menyadarinya? Dai Huabin langsung menjawab keraguannya. Rambut putihnya melepaskan cahaya keemasan yang sangat intens.
Tubuhnya mengembang, dan telapak harimaunya tampak menempel pada perisai armor surgawi. Saat dia mengangkat telapak tangannya, dia menggunakan siku kanannya untuk memukul perisai dengan kekuatan yang luar biasa. Dang, 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 dang. Ledakan. Dua suara berbeda dapat terdengar pada saat bersamaan. Ketika sisik mengenai tubuh Dai Huabin, mereka terpental lagi. Dia bahkan tidak merasakan dampaknya sama sekali dan menahan pukulan itu dengan mudah. Ledakan luar biasa yang terdengar disebabkan oleh siku kanannya saat menghantam perisai. Han Yu tidak menyangka Dai Huabin menggunakan metode seperti itu untuk menahan serangannya. Dia benar-benar tidak siap untuk serangan ini. Perisai armor surgawi hancur berkeping-keping. Dai Huabin terus maju dengan gaya dominan dan menghantam dada Han Yu dengan bahunya. Saat perisainya hancur, pertahanan Han Yu lumpuh, dan dia mengeluarkan banyak darah. Lengannya sangat kesakitan. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia tidak bisa menggunakan skill jiwa yang lebih kuat lagi. Dia juga butuh waktu untuk menarik sisiknya. Saat ini, dia seperti kura-kura yang kehilangan perlindungan cangkangnya. Dia berada di depan Dai Huabin dalam kondisi terlemahnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan kekuatan jiwanya dan mendorong telapak tangannya ke arah Dai Huabin. Ledakan. Dari pandangan penonton, Han Yu seperti peluru meriam yang ditembakkan saat dia terlempar ke belakang. Dia terbang lebih dari 10 meter dan menabrak penghalang pelindung yang mengelilingi panggung sebelum dia terpental kembali ke lantai. Dia tidak bisa bangun setelah itu. Dai Huabin berhenti dan dengan tenang berbalik. Dia berjalan kembali ke tengah panggung. Dari awal hingga akhir, ini adalah pertarungan yang sangat singkat. Dai Huabin telah menunjukkan kekuatan bertarungnya yang luar biasa. Han Yu memiliki jumlah cincin jiwa yang sama seperti dirinya. Sebagai Raja Jiwa tipe pertahanan di atas peringkat 50, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwa keempat dan kelimanya sebelum dia kalah. Ini adalah celah dalam kemampuan mereka. Dai Huabin mengeluarkan udara yang sangat biadab dan kejam. Banyak orang terkesima dengan penampilannya. Ini. Wang Dong'er kaget saat dia mencatat, dia sangat terpengaruh oleh QR, bibir Huo Yuhao bergerak sedikit, kemampuan tempurnya yang sebenarnya telah sangat meningkat. Meskipun gaya bertarungnya sangat sederhana dan keras, dia jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia juga dengan tepat menggunakan transformasi Vajra Harimau Putihnya. Wang Dong'er mengangguk setuju dan berkata, ya. Namun, ini juga hal yang baik. Lagi pula, mereka mewakili Shrek. QR telah membawa perubahan besar bagi mereka. Akademi Shrek tidak tergelincir melawan Sekte Armor Surgawi di babak eliminasi kedua. Mereka menggunakan kemampuan dominan dan gaya bertarung yang kejam untuk menang. Dai Huabin mengalahkan lawannya lagi. Semakin sedikit ejekan dari penonton. Apa gunanya ejekan di depan mereka? Karena mereka sangat kuat. Namun, Dai Huabin mengakui kekalahan sebelum dia melawan anggota pesaing ketiga dari Sekte Baju Besi Surgawi dan meninggalkan panggung. Oh, momentum macam apa ini? Su Sanshi bergumam pada dirinya sendiri, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Wu Feng sudah berada di atas panggung, dan berjalan menuju tengahnya. Dai Huabin jelas masih bisa bertarung. Mengapa dia mengaku kalah? Apakah karena dia tidak percaya diri? Tidak mungkin. Dengan karakternya, dia tidak akan tahu kapan harus berhenti. Xiao Xiao juga bingung. Huo Yuhao menyipitkan mata. Ini pasti strategi yang diatur QR. Dia melatih mereka sehingga mereka bisa terbiasa dengan tempo turnamen. Lagi pula, ini pertama kalinya bagi mereka. Huo Yuhao benar. Ini adalah strateginya, membantu mereka mendapatkan pengalaman sehingga mereka bisa bertarung lebih baik. Hanya melalui pertempuran terus-menerus mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dan menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu ini. Ini juga membuat mereka lebih percaya diri. Kalau tidak, Wang QR akan mampu mengalahkan seluruh Sekte Armor Surgawi sendirian. Lawan Wu Feng juga menggunakan Heavenly Armor Shield. Cocok, mulai. Saat wasit berteriak, mata Wu Feng berbinar. Sisik naga yang terbakar mulai muncul ke seluruh tubuhnya. Saat dia melompat keluar, udara di sekitarnya mulai membentuk riak dari udara panas di sekitarnya.
Anggota dari Sekte Armor Surgawi ini telah belajar dari pelajaran dari dua pesaing sebelumnya, dan segera melepaskan keterampilan ofensifnya. Dia melepaskan dua keterampilan jiwa pada saat bersamaan. Armor api meteoriknya dikirim terbang menuju Wu Feng. Wu Feng yang pemarah tidak memilih untuk langsung melawan armor. Sosok mungilnya kabur saat dia menghindari serangan itu. Dia tidak bergerak secepat jalur membingungkan bayangan hantu Sekte Tang. Tapi dia cepat. Raungan naga bisa terdengar naik dari tubuhnya. Setiap kali tubuhnya terpelintir, perubahan supranatural mulai terjadi. Dari kelihatannya, tubuhnya hanya tampak sedikit terdistorsi sebelum dia menghindari sisik meteoric fire armor yang terbang ke arahnya. Namun, tubuhnya bergerak berkali-kali dalam sekejap. Huo Yuhao mengalihkan perhatiannya ke Wang Qr yang berada di ruang tunggu. Dia telah melihat gerakan menghindar yang serupa darinya. Wu Feng pasti diajar oleh Wang Qr karena mereka berdua memiliki jiwa bela diri tipe naga. Sebagai pemilik kekuatan tertinggi, ada banyak hal yang bisa diajarkan Wang Qr kepada Wu Feng. Sepertinya Wu Feng telah meningkat sebanyak Dai Hua Bin. Wu Feng mengeluarkan raungan naga yang dalam. Setelah menghindari serangan itu, kecepatannya melonjak lagi saat dia menyerbu ke arah lawannya. Pemuda dari Sekte Armor Surgawi sudah siap. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan keterampilan jiwa keempat terkuatnya. Ya, dia adalah seorang leluhur jiwa seperti anggota pesaing kedua dari sekte tersebut. Tonjolan luar pada Heavenly Armor Shield berubah menjadi tonjolan ke dalam. Beberapa coretan cahaya merah mulai memantul dari permukaan cermin armor. Mereka dipantulkan ke satu titik, berubah menjadi seberkas api yang ditembakkan ke arah Wu Feng. Heavenly Armor Needle, keterampilan jiwa ofensif target tunggal. Itu sekuat keterampilan jiwa 10.000 tahun. Kemampuan penetrasinya dengan sempurna menunjukkan kekuatan dari Heavenly Armor Shield. Jarum armor surgawi dilepaskan pada saat yang tepat. Pada saat itulah Wu Feng menghindari skala armor api meteorik, jadi tidak mungkin baginya untuk mengelak lagi. Dia tidak mengira skala meteoric fire armor menjadi jebakan. Faktanya, Dai Hua Bin telah mengalahkan meteoric fire armor 2 kali. Tidak ada seorang pun di Sekte Armor Surgawi yang percaya diri dengan keterampilan jiwa ini lagi. Tanpa metode khusus, tidak ada peluang untuk menang melawan guru jiwa cincin 5, terutama karena dia hanya guru jiwa cincin 4. Jarum armor surgawi adalah satu-satunya kesempatannya. Namun, Wu Feng telah melalui pelatihan yang berat, dan disiksa oleh Wang Qr tanpa ampun hampir setiap hari. Tidak mudah untuk mengalahkannya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao, keunggulannya dibandingkan master jiwa lainnya masih sangat jelas. Saat Wu Feng membuka mulutnya, dia memuntahkan api untuk melawan jarum armor surgawi. Cincin jiwa ketiganya menyala saat dia memperlambat jarumnya. Dan dia menekannya. Ruang di sekitar Wu Feng terdistorsi dengan marah dan berubah menjadi merah tua. Rasanya seperti dia pingsan setelah dia melepaskan tinjunya. Seluruh tinjunya juga menjadi merah padam. Ledakan. Bola cahaya merah-merah pecah. Undulasi kekuatan jiwa api yang menakutkan menyebar lebih dari 10 meter sebelum mereka menghilang. Api yang kuat menyebar kemana-mana, dan pemuda dari Sekte Armor Surgawi terlempar lebih dari 10 meter ke belakang, perisai armor surgawinya retak. Sementara jarum armor surgawi kuat, dia hanya memiliki 4 cincin. Melawan 5 cincin Wu Feng, sama sekali tidak mudah baginya untuk meraih kemenangan. Keterampilan jiwa ketiga Wu Feng, Explosive Dragon Mode, menghancurkan perisai armor surgawi dengan kekuatan penghancurnya yang sangat besar, dan juga memaksa lawannya mundur tak berdaya. Akademi Shrek memenangkan putaran ketiga. Lawannya berikutnya adalah leluhur jiwa bercincin 4 lainnya. Jiwa bela dirinya juga merupakan Heavenly Armor Shield. Wu Feng tidak tergelincir. Sama seperti Dai Hua Bin, Wu Feng meninggalkan panggung setelah dia memenangkan 2 ronde berturut-turut, mengakhiri partisipasinya di babak penyisihan hari ini. Dengan mengakui kekalahan, itu berarti Akademi Shrek tidak bisa langsung maju ke babak berikutnya melalui babak eliminasi individu. Mereka juga harus melewati babak tim. Orang ketiga dari Shrek Academy yang berkompetisi adalah Xie Huanyue. Ia pun mengumumkan kekalahannya setelah memenangkan 2 putaran berturut-turut. Akademi Shrek kalah 3 putaran pada tahap ini setelah mengirim 3 anggota yang bersaing, sedangkan 6 dari Sekte Armor Surgawi telah tersingkir. Mereka hanya tersisa 1 anggota.
Kami mengakui kekalahan untuk babak eliminasi individu. Pemuda yang duduk di depan seluruh tim Heavenly Armor Sekte di ruang tunggu berseru. Dia adalah pemimpin tim pasukan mereka, Han Jian. Tidak banyak artinya melanjutkan babak eliminasi individu. Daripada kalah lagi, lebih baik mereka mempertaruhkan segalanya selama putaran tim. Beberapa anggota yang bersaing dari Sekte Armor Surgawi semuanya terluka dari beberapa pertarungan sebelumnya, tetapi mereka masih dapat bersaing di babak tim. Babak eliminasi individu berakhir. Shrek Academy tersisa dengan 4 anggota. Mereka memiliki 4 poin, sedangkan Sekte Armor Surgawi memiliki poin 0. Setelah istirahat 2 menit, putaran tim akan dilakukan. Kedua belah pihak harap bersiap. Meski sebagian besar tim sebelumnya hanya tampil sebagai pemenang di babak tim, banyak orang yang masih kecewa dengan Akademi Shrek. Toh, ada beberapa tim yang berhasil lolos setelah mendominasi babak penyisihan masing-masing. Saat ini, 6 anggota tim Akademi Shrek lainnya berada di depan Wang Qr. 12 mata sekarang terfokus padanya. Wang Qr mengangguk dan berkata, kami akan bertarung di babak tim seperti yang kami latih. Formasi segitiga. Apakah kalian semua mengerti? Ya, sisanya mengakui pesanannya. Setelah 2 menit, anggota tim dari kedua belah pihak berbaris di tengah panggung kompetisi. Wasit berkata, ini akan sama dengan babak eliminasi individu. Kedua tim akan mundur ke samping dan menunggu perintah saya. Siapapun yang kehilangan kekuatan bertarungnya akan dianggap tersingkir, dan dia juga tidak dapat melanjutkan serangan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meminimalkan cedera dan kematian. Mengerti? Ya, pemimpin tim dari kedua belah pihak mengakui kata-kata wasit. Saat ini, Han Jian tampak linglung. Itu karena Wang Qr terlalu cantik. Meskipun Wang Qr mengenakan kerudung putih saat ini. Rambutnya yang berwarna biru bubuk, rasio tubuh yang sempurna, dan mata yang cerah masih bisa terlihat. Han Jian merasakan jantungnya berdetak lebih kencang meski dia hanya meliriknya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak berani terus menatapnya. Wang Qr tidak memiliki ekspresi apapun di matanya. Dia membawa anggota timnya dan mundur ke satu sisi panggung, berdiri di garis depan. Sedikit di belakang, dan di kiri dan kanannya adalah Wu Feng dan Dai Huabin. Julu berada di belakang Dai Huabin, sedangkan Xie Huanwei berada di belakang Wu Feng. Cao Jinsuan dan Ning Tian berada di belakang Wang Qr. Itu adalah formasi segitiga akurat yang dibentuk oleh mereka bertujuh. Sekte Armor Surgawi mengambil formasi yang berbeda. Mereka membentuk busur, yang sangat jarang terjadi dalam pertarungan tim. Meskipun formasi berbentuk busur dapat dianggap sebagai setengah pengepungan, satu garis pertahanannya membuatnya sangat rentan terhadap eksploitasi. Setelah anggota yang bersaing dipisahkan, mereka akan kalah. Karena mereka telah membentuk dengan cara ini, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki beberapa metode pertempuran khusus. Di tempat peristirahatan VIP, Huo Yuhao termenung saat dia berkata, tim Sekte Armor Surgawi terlihat percaya diri. Seiring dengan formasi aneh mereka dan jiwa bela diri yang serupa, mereka pasti memiliki semacam kemampuan khusus. Jiang Nanan sedikit khawatir saat dia berkata, mereka tidak akan kalah, kan? Lagi pula, mereka mewakili akademi. Kemuliaan Akademi Shrek sangat penting bagi mereka semua. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, semua rencana sia-sia melawan kekuatan absolut. Pada tingkat kultivasi tertentu, menggunakan metode khusus mungkin tidak cukup untuk mengubah situasi pertarungan. Mari kita lihat. Karena Sekte Baju Besi Surgawi begitu percaya diri, saya yakin mereka pasti punya cara untuk bersaing. Keyakinannya pada Akademi Shrek muncul dari kehadiran Wang Qr. Di panggung turnamen, 7 anggota tim Heavenly Armor Sekte berbaris rapi. Meskipun beberapa dari mereka terlihat pucat, karena terluka, mereka tidak terlihat lemah. Tatapan mereka dipenuhi dengan keinginan yang tak tergoyahkan untuk menang. Cocok, mulai. Wasit mengusap tangan kanannya ke bawah dan mundur dengan cepat pada saat bersamaan. Di sisi Akademi Shrek, 7 orang bergerak pada saat bersamaan. Mereka menyerbu ke arah lawan mereka bersama-sama. Tidak hanya diatur dengan rapi, tetapi juga sangat cepat. Wang Qr mengangkat tangan kanannya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam bangkit dari kakinya. Meski bercadar, sosoknya yang bergerak dan rambutnya yang panjang bergoyang tetap meninggalkan kesan mendalam. Xiao Hongchen linglung saat dia melihat ke panggung.
Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa saya menemukan pemimpin tim dari Shrek ini begitu akrab? Apakah saya pernah melihatnya sebelumnya? Akan sangat bagus jika dia bisa melepas cadarnya. Meng Hongchen mendengus. Kamu selalu menemukan gadis-gadis cantik yang akrab, dia batuk dengan cepat. Beri aku aja di depan yang lain. Xiao Hongchen membentak adiknya. Di panggung turnamen, begitu tim Shrek Academy meledak, tim Heavenly Armor Sect juga segera bertindak. Namun, mereka tidak meledak ke depan, tetapi hanya melepaskan perisai armor surgawi mereka pada saat yang bersamaan. 7 perisai muncul pada saat bersamaan. Setelah ini, mereka bertujuh berteriak bersamaan. Kemudian mereka membuang perisai di tangan mereka. 7 perisai terbang di udara, dan serangkaian suara dentang logam terdengar. 7 perisai mereka dipecah dan diubah menjadi sisik heksagonal. Apakah ini serangan sisik yang diubah dari perisai? Kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama. Namun, ekspresi semua orang dari sekte Tang berubah saat ini. Huo Yuhao berseru hampir seketika, keterampilan fusi 7 orang, saat dia berbicara, timbangan mulai berkumpul di tengah panggung. Tiba-tiba, perisai armor surgawi yang besar terbentuk dan melayang di udara. Seluruh perisai memancarkan aura menyeramkan. Setelah ini, sisik heksagonal mulai berubah menjadi merah, dipoles dengan sangat terang hingga menyerupai permukaan cermin. Cincin jiwa keempat dari murid Sekte Armor Surgawi menyala. Masing-masing dari mereka melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang intens. Keterampilan fusi 7 orang dan keterampilan fusi jiwa bela diri benar-benar berbeda. Lebih tepatnya, keterampilan fusi 7 orang dibentuk oleh tumpang tindih. Mereka biasanya tumpang tindih dari jiwa bela diri yang identik, mengumpulkan kekuatan dari semua jiwa bela diri ini untuk melancarkan serangan. Mereka membutuhkan jiwa bela diri dan keterampilan jiwa untuk menjadi sama, sehingga mereka dapat dilepaskan bersama setelah tingkat koordinasi yang memadai tercapai. Dibandingkan dengan perubahan kualitatif keterampilan fusi jiwa bela diri, keterampilan fusi 7 orang sedikit lebih lemah. Namun, itu adalah langkah pembunuh untuk sekte yang memiliki jenis jiwa bela diri tertentu. Saat 7 perisai berkumpul untuk membentuk perisai besar, melepaskan jenis keterampilan yang sama, itu setara dengan kombinasi 7 keterampilan jiwa identik yang diikat menjadi satu untuk membentuk satu keterampilan jiwa. Kekuatannya luar biasa. Sesuatu yang ajaib seperti ini sudah lama tidak muncul di turnamen, karena sekte tidak diizinkan untuk bersaing di edisi awal turnamen. Ini juga alasan mengapa Sun Moon Empire mengusulkan agar sekte diakui kembali. Hanya sekte yang memiliki banyak master jiwa dengan jiwa bela diri yang sama. Ini sangat sulit ditemukan di akademi, dan sebagian besar akademi juga tidak akan repot-repot mencoba mengembangkan keterampilan fusi semacam itu. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi keterampilan fusi seperti itu akhirnya muncul di turnamen lagi setelah sekte sekali lagi diizinkan untuk bersaing. Seluruh tim Shrek, bahkan Wang Qr, merasakan krisis setelah perisai armor surgawi terbentuk sepenuhnya. Seolah-olah binatang buas yang tangguh telah muncul di depan mereka, dan memamerkan giginya ke arah mereka.